Karena memang isinya sebagaimana surat-surat yang lain, ya. Surat At-Takwir ini secara spesial memang isinya berkaitan dengan hari kiamat. Ya. Surat At-Takwir isinya memang berkaitan dengan hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bicara tentang surat At-Takwir ini dari sisi kandungan maknanya. Beliau mengatakan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u insyaqqat. Siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dia melihat dengan kedua matanya, maka hendaknya dia membaca, maksudnya mempelajari surat At-Takwir, kemudian surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kandungan dari surat At-Takwir, yaitu surat ini berisi tentang apa yang akan terjadi dengan alam semesta ini ketika kiamat itu sudah tiba waktunya. Ya, apa yang akan terjadi dengan alam semesta yang kita lihat begitu indahnya ini, begitu kokohnya semua yang ada di dalamnya, begitu sinergi dan teraturnya apa yang ada di alam ini ketika terjadi kiamat itu tiba memang. Nah, inilah yang digambarkan dalam surat At-Takwir. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat kayak apa sih kiamat itu nanti, pelajarilah surat At-Takwir ini. Karena memang itulah isinya tentang hari kiamat. Kita lihat di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu digulung, dilipat. Ya. Dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-13. Semua ini bicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi di saat kiamat itu tiba. Jadi pada ayat yang pertama dulu kita bicara. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari itu kuwirat. Apa penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, idza khasalat hadhil umurul ha'ila, ketika perkara-perkara yang besar ini terjadi, yaitu disebutkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 tadi itu, terjadi semua, tamayyazal khalqu, semua makhluk akan benar-benar terlihat identitas mereka masing-masing. Sangat jelas. Mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang bertauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang tidak. Wa alima kullu ahadin ma qaddamahu li akhiratihi. Saat itu setiap orang akan tahu apa yang sudah dia perbuat untuk akhiratnya. Allahu akbar. Wa ma akhdarahu fiha min khairin wa syarr.
dan apa yang bakal dia hadirkan di hari akhirat nanti, kebaikan atau keburukan. Wadzalika idza kana yaumul qiyamah, yaitu hal itu semua terjadi ketika hari kiamat. Kapan? Tukawwaru syams, yaitu matahari. Idza syamsu kuwirat. Di saat kiamat itu terjadi, maka apa yang akan terjadi dengan matahari? Allah mengatakan matahari saat itu akan kuwirat. Apa yang dimaksud dengan kuwirat? Di sini Imam Sa'di mengatakan ai tujamma wa tulaf. Matahari akan dikumpulkan, akan digenggam, kemudian akan dilipat. Ya, matahari hari itu akan dilipat. Wa yukhsaful qamar, dan bulan pun akan menghilang. Wa yulqayani finnar, dua-duanya akan dilemparkan ke neraka. Maksudnya, di sini Imam As-Sa'di rahimahullah memilih pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari idza syamsu kuwirat, beliau menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan takwir atau kuwirat di sini adalah dilipat. Sebagaimana orang Arab melipat surban. Kalau kita kerudung atau kain atau baju, ya, kain kita gelar, lalu setelah itu kain ini kita lipat-lipat menjadi lipatan yang kecil. Itu makna dari kuwirat. Berarti idza syamsu kuwirat, nanti ketika hari kiamat tiba, matahari ini dilipat sama Allah. Ini pendapat Imam As-Sa'di, dan beliau sebetulnya menguatkan pendapat, beliau mengambil pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yang dimana beliau wafat Ibnu Jarir ini di tahun 310 Hijriah. Dan juga beliau mengambil juga pendapatnya Imam Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah. Nah, ini mereka dua ulama besar ini kan induk dalam ulama tafsir. Nah, kedua ulama besar ini menguatkan pendapat bahwa makna dari kuwirat adalah maknanya dilipat. Ya, maknanya adalah dilipat makna kuwirat ini. Ya, begitu juga sepertinya Imam Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah menguatkan pendapat bahwa makna kuwirat dilipat, digulung. Matahari saat itu akan dilipat sebagaimana layaknya sebuah kain dilipat menjadi lipatan yang kecil. Makanya diterjemahkan di kita apabila matahari digulung, dilipat maksudnya. Pendapat lain dari para ulama tafsir mengatakan, ya, bahwa makna idza syamsu kuwirat yaitu ketika matahari ini hilang cahayanya. Jadi cahayanya menghilang. Makna lain dari ini adalah yang ketiga, kuwirat maknanya adalah ketika matahari ini hilang, sudah nggak ada lagi mataharinya. Jadi dunia ini jadi gelap. Ini di antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Sebetulnya kalau kita gabung jadi satu ya, menjadi satu rangkaian gitu ya. Idza syamsu kuwirat, ketika nanti di hari kiamat itu tiba, matahari itu dilipat sama Allah. Berarti ketika matahari itu dilipat,
artinya matahari itu akan menghilang. Sudah nggak ada matahari ini. Berarti pula yang berikutnya, berarti cahayanya sudah tidak ada. Berarti gelap gulita lah saat itu dunia. Ya, ini makna kuwirat. Gelap gulita nih dunia. Lalu di ayat yang kedua menunjukkan apa yang akan terjadi pula di langit. Ya. Wa idan nujumun kadarat. An-nujum bintang-bintang. In kadarat kata Imam Sa'di taghayyarat yaitu berubah dari bentuk yang sekarang. Wa tasaqatat lalu dia jatuh, berjatuhan. Min aflakiha dari tempatnya. Ya, apalah istilahnya saya nggak paham ya. Min aflakiha dari tempatnya dia akan berjatuhan ini. Berarti wa idzan nujumun kadarat akan berjatuhan bintang-bintang ini. Jadi di saat mataharinya menghilang, mataharinya dilipat, kemudian gelap gulita, lalu bintang-bintangnya pun berjatuhan. Mana ya berjatuhannya? Di sebagian riwayat dikatakan, dan itu sepertinya yang dipilih oleh Imam Sa'di tadi itu, bukan sepertinya memang itu yang dipilih. Tadi beliau mengatakan finnar, berarti diletakkan sama Allah di mana? Di api, di neraka, ya, di api, diletakkan di sana. Bintang-bintang berjatuhan semuanya. Allahu Akbar. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi bumi? Wa idzal jibalu suyirat. Jibal, gunung-gunung, suyirat. Bukan dihancurkan ya terjemahannya ya. Di sini terjemahannya dihancurkan. Tapi suyirat bukan dihancurkan. Ya. Suyirat sebetulnya maknanya diterbangkan. Ya, tapi penerjemah di sini mengambil makna secara general saja. Jadi kalau dianggap salah ya enggak juga sih, karena dia mengambil makna secara general. Makna suyirat ketika gunung-gunung itu suyirat, yaitu awalnya adalah sarat kathiban mahila. Ya. Gunung-gunung ini menjadi apa namanya? Menjadi batu kecil-kecil. Ya. Sarat kal'ihnil manfus. Berarti dia kemudian akan berubah menjadi sebuah kapas yang bisa berterbangan di mana-mana. Tsumma taghayyarat wa sarat haba'an munbatha. Kemudian dia akan berubah menjadi sesuatu yang hilang, tidak ada apa-apa, jadi debu. Wa suyirat an amakiniha. Berarti dia diangkat dari tempatnya. Maksudnya apa ini? Kita lihat penjelasan Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir mengatakan makna wa idzal jibalu suyirat ay zalat an amakiniha wa nusifat, yaitu gunung-gunung ini diangkat, copot, lepas dari porosnya, sehingga fatarakatil arda qa'an safsafa, fataral arda qa'an safsafa, sehingga bumi ini nanti akan terlihat rata. Jadi gunung ini akan copot, lepas dari tempatnya, berarti buminya ini datar rata. Artinya rata itu nggak seperti yang sekarang kita lihat ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Tidak, tapi gunungnya akan lepas, copot. Kemudian gunung ini berterbangan di atas. Nah ini yang dimaksud dengan suyirat. Gunung ini dibikin kayak jalan. Suyirat, dia berterbangan di atas.
Ya, gunungnya berterbangan di atas dia. Lalu gunung ini akan berubah jadi pasir kecil-kecil. Ya, gunung akan berubah jadi pasir kecil-kecil. Lalu saat itu dia akan menjadi sesuatu yang hilang, tidak ada apa-apanya. Seperti sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Itu kayak debu. Ini senada dengan surat Toha ayat 105. Wa yas'alunaka 'anil jibal wa qul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung. Mereka Allah akan mencabutnya dengan sangat keras, cabut dari akarnya. Lalu di surat Al-Kahfi ayat 47 Allah mengatakan wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Hari itu kami membuat gunung ini berterbangan. Nah, ini yang kita lihat di surat Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Saat itu gunung ini seperti apa namanya? Manfus, sebuah kayak kapas begitu, sesuatu yang sangat ringan yang terbang di udara. Itulah yang akan terjadi dengan alam semesta ini di saat kiamat itu tiba waktunya. Lalu, kan kita tahu gunung-gunung ini tempat binatang. Bagaimana dengan binatang-binatang itu? Dan bagaimana dengan manusianya? Allah kembali melanjutkan fenomena yang akan terjadi di saat itu. Wa idzal ishar uttilat. Ishar itu adalah onta-onta betina yang lagi bunting. Ya, kata Ibnu Katsir itu adalah onta betina yang bunting. Dan buntingnya dia sudah sampai pada bulan ke-10. Namanya Ishar atau Ashra. Uttilat artinya ditinggalkan. Sehingga terjemahnya, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan, gak diurus. Imam Sa'di mengatakan, rahimahullah, at-talan nasu hina idzin nafaisa amwalihimul lati kanu yahtammuna laha. Orang-orang saat itu akan meninggalkan harta-harta mereka yang sangat berharga, di mana selama ini mereka sangat-sangat memperhatikan harta itu. Wa yura'unaha fi jami'il awqat. Mereka sangat menjaga hartanya dalam setiap saatnya. Faja'ahum ma yudhiluhum anha. Datanglah satu kondisi di mana mereka itu lupa dengan semua harta yang dia miliki, melupakan harta yang selama ini dia jaga, dirawat, mati-matian istilahnya, dijaga dengan mati-matian, dicari dengan mati-matian. Tapi saat itu mereka akan tinggalkan, sudah dia nggak peduli lagi. Fanabbah bil isyar, kata Imam Sa'di, Allah sebutkan dengan isyar, yaitu onta betina yang mau lahiran dan anak-anaknya ngikutin dia. Anak-anaknya yang kecil-kecil ngikutin dia dan juga dia laki bunting. Artinya bagi masyarakat zaman itu ini adalah anfas amwalil Arab saat itu. Ini adalah harta orang Arab yang sangat berharga sekali saat itu. Itu pun mereka harus tinggalkan. Mereka nggak pedulikan. Kenapa? Karena melihat fenomena yang luar biasa itu. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi berarti di sini yang dimaksud dengan isyar bukan sekedar apa namanya onta, tapi di sini semua harta yang dimiliki oleh orang yang selama ini dijaga, dirawat, mobil, mewahnya, kendaraannya, emas, berlian, permata, dan sebagainya,
Saat itu ketika kiamat ini terjadi, ketika alam ini udah gelap karena mataharinya udah dilipat, kemudian bintang-bintangnya berjatuhan, ya, kemudian gunungnya udah lepas copot, padahal bagian bawah gunung itu lebih lebih dalam daripada yang di atas, lebih tinggi daripada yang di atas. Kayak kita nanam pasak, apa namanya, pasak kemah itu buat kemah, otomatis kan yang muncul kan sedikit, ya, yang muncul kecil, yang di dalamnya ini yang panjang. Begitu kan gunung kan. Jadi gunung yang muncul kita lihat tinggi, sebetulnya yang di bawah ini lebih tinggi lagi. Tapi saat itu Allah akan copot. Dan orang yang hidup di saat itu akan melihat ini berterbangan. Ya gimana ya jamaah? Ya pastilah hartanya dia akan ditinggalin semua dan nggak peduli dengan ini semua. La haula wa la quwata illa billah. Binatang. Wa idzal wuhushu husyirat. Ya, sedangkan binatang-binatang wuhush, al-wuhush ini binatang-binatang. Binatang-binatang liar dikumpulkan. Yaitu jumi'at liyaumil qiyamah. Semua binatang-binatang liar ini dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyaqtasallahu min ba'diha li ba'd. Agar Allah mengambil hukuman antara satu dengan yang lainnya. Wa yaral ibad kamal adli. Dan saat itu manusia melihat keadilan Allah. Binatang pun akan dihukum sama Allah. Sampai kata Rasulullah SAW apa? Kambing bertanduk yang pernah nyeruduk kambing yang tidak bertanduk pun akan dihukum sama Allah. Karena dia pernah nyeruduk kambing yang nggak bertanduk. Ya, sebentar. Baterai saya tiba-tiba. Begitu pula binatang liar yang lain yang apa namanya membunuh, memakan, memangsa, nanti semua akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Wa yaral ibadu kamala adlih. Ini tujuannya. Agar manusia semua melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yaqtassa minal qarna'i lil jamma. Sampai pun Allah akan mengambil qisas hukuman pada binatang yang bertanduk atas binatang yang tidak bertanduk. Tsumma yaqulu laha. Setelah Allah menghukum semuanya selesai pada binatang-binatang ini, Allah bilang kepada semuanya, kuni turaba, jadilah kamu semua wahai binatang-binatang, jadilah pasir dan debu-debu. Artinya selesai, sudah nggak ada surga, nggak ada neraka kalau binatang. Lalu buat apa Allah menghukum? Nah, itu tadi jawabannya. Agar Allah ingin menunjukkan kepada manusia keadilan Allah. Apa yang dimaksud adil di sini? Adil di sini maksudnya adalah orang, sosok makhluk ya, makhluk yang berbuat kesalahan, kezaliman, pasti akan dihukum dengan keburukan oleh Allah. Itulah adil. Jadi orang jahat dihukum dengan keburukan. Tapi kalau orang baik dihukum dengan kebaikan, itu rahmat kasih sayang. Jadi manusia ini antara rahmat dan keadilan. Antara rahmat dan adil. Rahmat adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan. Adil, keburukan pasti dibalas dengan adab. Nah, di sanalah manusia akan melihat. Terus mau kemana? Ainal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Allahu Akbar. Di surat Al-Qiyamah. Kalla la wazar. Gak bisa lari kalian. Mau pergi kemana? Nggak ada jalan untuk kabur. Nggak ada jalan untuk menghindar. Semua akan pergi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kalian akan istiqrar, akan abadi di sana. Terus yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diberitahu apa yang sudah dia perbuat di dunia ini, baik maupun buruk. Mereka akan melihat dengan jelas itu semuanya. Allahu Akbar. Ini ayat yang kelima. Kemudian ayat yang keenam. Nah, kalau tadi matahari, bintang, kemudian gunung, kemudian cerita tentang kondisi gambaran manusia. Manusia gimana? Manusianya berarti super ketakutan. Bahkan harta yang selama ini dibanggakan pun dia akan tinggalkan semuanya. Ya, semua akan ditinggalkan. Kemudian bagaimana dengan binatang? Nah, binatang dikumpulkan untuk dihukum sama Allah yang zalim. Agar manusia melihat keadilan Allah. Lalu bagaimana dengan alam yang lain? Apa yang ada di alam ini? Lautan. Ini yang Allah gambarkan dengan lautannya di ayat yang ke-6. Ya. Wa idzal biharu sujjirat. Apa yang dimaksud bihar? Itu lautan. Bentuk jamak dari bahar, laut-laut. Ya. Laut, lautan-lautan. Sujirat. Apa makna sujirat? Di sini diterjemahkan dipanaskan. Imam Sa'di mengatakan ay auqadat fasarat ala idhamiha naran tatawaqqat. Sujirat artinya apa? Dinyalakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu api, lautan, kita laut air. Laut air. Saat itu lautan akan dirubah oleh Allah menjadi sebuah api. Bukan lautan air, tapi lautan api. Auqadat. Allah menyalakan. Menjadi apa? Menjadi neraka. Menjadi api. Menjadi api itu laut itu nanti. Auqadat. Nyala. Fasarat sehingga ala idhamiha, maka jadilah lautan yang dikatakan sebagai 2/3 bumi ini adalah air, 2/3 bumi ini adalah lautan, katanya mereka peneliti begitu. Nah, rantatawakat, laut itu berubah menjadi api yang membara. Allah, menjadi apa? Api yang membara. Di sini ada sebuah cerita disajikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ayat ini. Yaitu dari Sa'id Ibnul Musayyab, nah, seorang tabi'in, berkata, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, tabi'in berarti ketemu sama Ali bin Abi Thalib, pernah berkata kepada seorang laki-laki yang beragama Yahudi. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada seorang laki-laki yang beragama Yahudi. Beliau mengatakan demikian, Aina Jahannam, di manakah neraka Jahannam? Di mana neraka Jahannam? Ali bin Abi Thalib yang nanya pada tuh Yahudi. Yahudi ini jawab, Al-Bahr, di laut. Allah. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, Ma'arahu illa sadiqah. Saya tidak melihat dia, melainkan dia jujur. Benar dia. Kata Ali bin Abi Thalib, benar. Kenapa? Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, di surat At-Tur ayat ke-6. Di surat At-Tur ayat ke-6. Apa firman Allah di sini bunyinya? Wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Dan
demi laut yang sudah dipanaskan. Laut yang sudah menjadi api. Berarti sama surat At-Tur ayat 6 ini dengan ayat ini. Wa idzal biharu sujirat. Yaitu ketika air laut ini berubah menjadi apa? Api. Ya. Jadi sama ini. Wal bahril masjur, dan air laut yang dinyalakan api, dinyalakan, berubah menjadi sebuah api. Padahal di ayat yang lain di surat Al-Infitar ya. Wa idal biharu, bukan sujirat, tapi wa idal biharu apa? Fujirat. Fujirat yakni artinya airnya meluap. Terus gimana? Ketika airnya berubah jadi api, lalu meluap ke daratan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita semuanya. Jadi benar saya mengatakan, kalau mau pengen melihat hari kiamat, baca aja surat ini, pelajari ya Allah. Jadi apa tuh daratan ketika lautnya berubah menjadi api. Udah gitu tsunami ke darat, tsunami lagi. Allahu Akbar. Allah, mana manusia-manusia yang sombong ya? Mana manusia-manusia yang sombong, manusia yang merasa penguasa, manusia yang selama ini mengendalikan negerinya, dikendalikan dengan power kekuasaan dia. Mana orang-orang yang seperti ini? Benar di surat Al-Fatihah ketika Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa di hari kiamat. Kenapa? Ketika dalam kondisi dunia manusia merasa dirinya penguasa. Dengan powernya jutaan manusia bisa dikendalikan sama dia. Semua bisa dikendalikan. Semua dikendalikan sama dia untuk mengikuti selera dia. Anda suka, Anda tak suka, inilah kekuasaan saya. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, kata Allah nanti di hari kiamat. Mana orang-orang yang sombong? Mana penguasa-penguasa ini? Mana orang-orang kafir yang selama ini nggak mau taat? Mana orang-orang syirik yang selama ini tidak mau bertauhid kepada Allah? Mana orang-orang yang selama ini berbuat fajir? Mana mereka? Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Lalu Allah mengatakan di ayat yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat. Saat itulah jiwa-jiwa manusia akan dipertemukan. Maksudnya apa? Jiwa, ini terjemahannya apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Tidak, bukan begini maknanya. Ini jelas terjemahannya kurang tepat. Ya, terjemahannya nggak kurang tepat ini. Melenceng dari penjelasan para ulama tafsir. Ya, nufus ini artinya adalah jiwa-jiwa manusia, bukan roh saja, jiwa semua, roh dan badannya. Zuwijat, zuwijat itu kalau bahasa anunya dikumpulin, dikawinkan, ke orang nikah gitu kan, yang bukan mahram, lalu terjadi akad dikumpulin. Ini artinya zuwijat. Jiwa-jiwa manusia, artinya semua manusia ini akan dikumpulin jadi satu. Maksudnya apa? Semua manusia akan dikumpulin jadi satu. Nah, disinilah penjelasan para ulama tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in, dan semuanya. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala merangkum dari itu semua dengan indah sekali. Beliau mengatakan, Qurina kullu sahibi amalin ma'ana dhirihi. Allah. Setiap orang yang melakukan satu pekerjaan akan dikumpulkan dengan orang yang sama dengan dia. Saya ulangi, perhatikan. Setiap orang yang melakukan perbuatan, ya,
si A melakukan satu perbuatan, akan digabungkan dengan orang-orang lain yang memiliki kesamaan dengan dia dalam satu perbuatan ini. Kumpulin gitu. Maksudnya apa? Fajumi al-abraru ma'al abrar. Orang-orang yang berbuat kebaikan, tauhid, bertauhid kepada Allah, taat sama Allah dan Rasulnya, menjalankan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri dari semua perbuatan dosa-dosa besar. Jaru ma'al fujjar. Dan orang yang fajir, orang yang syirik akan dikumpulin dengan orang yang syirik. Orang kafir dikumpulin sama orang kafir. Pelaku dosa besar akan dikumpulkan dengan mereka yang dosa besar. Wazawwajal mu'min wazuwijal mu'minuna bil huril 'ain. Dan orang-orang beriman dimasukkan ke surga dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Setiap laki-laki satu dapat dua. Setiap satu laki dapat dua. Wow, siapa dia? Bidadari surga yang Allah ciptakan, yaitu perempuan surga yang Allah ciptakan di surga. Yang kedua adalah istrinya. Kalau memang istrinya masuk surga atau kita masuk surga berdua, maka istrinya akan menjadi bidadari surga. Wal kafiruna bisyayatin. Dan orang-orang kafir akan dikawinkan sama setan-setan, katanya beliau. Innalillahi. Dan ini seperti firman Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir akan digiring ke neraka. Sudah dikumpulin, jadi ini kafir-kafir, syirik-syirik, kumpulin semua di neraka. Pelaku dosa besar yang Allah belum memaafkan kepada mereka dan Allah berkehendak untuk mengadab lebih dulu, dikumpulin semuanya, dimasukin ke neraka dulu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Begitu pula orang-orang yang bertakwa akan dituntun sama Allah untuk memasuki surga. Zumara, sama dengan kelompok-kelompoknya. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Ya, gabungkan orang-orang yang zalim dengan pasangan-pasangannya. Umar bin Khattab mengatakan, ini yang dimaksud dengan tazwij, ini yang dimaksud dengan ayat ini, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa itu digabungkan. Ini maksudnya. Di surat Al-Waqi'ah, Allah bilang apa? Wa kuntum azwajan thalatha. Nanti kalian dikumpulkan oleh Allah menjadi 3 kelompok. Kelompok kanan, kelompok kiri yang pasti masuk neraka, kelompok kanan masuk surga, tapi dihisab, dan kelompok yang tengah, yaitu mereka masuk surga tanpa hisab. Di manakah kita? Tentu kita pengen yang di tengah, biar masuk surga tanpa hisab. Kalau yang kanan, bukan mereka kan yang sakulat mawazinu, yang banyak ketaatannya, ya ada dosanya, ketaatannya banyak dia. Masih ada kekurangan, kelemahan-kelemahan. Makanya hisabnya ringan. Nah inilah, wa idzan nufusu zuwijat. Kelompok-kelompokin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat. Allahu Akbar. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, oh ngapain, kenapa kamu dibunuh? Wa huwa alladzi kanatil jahiliyatul jahla taf'aluhu min dafnil banat wa hunna ahya min ghairi sabab illa khasyatal faqri.
Ini adalah yang terjadi di masa jahiliyah atas kebodohan mereka, yaitu membunuh bayi-bayi perempuan. Maksudnya bukan membunuh, mohon maaf, menguburkan bayi-bayi perempuan, sedangkan mereka bayi itu dalam kondisi hidup tanpa ada sebab apapun, illa khasyatal faqr, kecuali mereka yang dibunuh karena takut miskin. Nggak masuk di ayat ini maksudnya beliau. Jadi ayat ini khusus buat siapa? Buat masa jahiliyah dulu yang membunuh, yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ya, mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena takut aib. Kan gitu kan? Karena yang dianggap oleh mereka anak itu adalah laki-laki. Ya, kalau punya anak perempuan, wah itu aib. Kenapa? Nggak bisa diajak perang, gitu. Nggak bisa diajak perang kalau anak cewek. Makanya mereka sangat malu kalau punya anak perempuan. Ya, jadi yang dimaksud wa idzal mau'udatu su'ilat ini bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup tanpa sebab. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar apa mereka ini dibunuh, yaitu dikubur hidup-hidup. Memang nggak ada alasan apa-apa. Nanti hari kiamat mereka ini kan dihidupkan kembali sama Allah. Allah akan ditanya, kenapa kamu ini dikubur hidup-hidup sama bapakmu? Kenapa? Gitu ya. Loh, kenapa Allah nanya? Ini adalah tahdidan liqatiliha. Kata Ibnu Katsir, liyakuna dzalika tahdidan liqatiliha. Ini adalah ancaman bagi siapapun yang membunuh bayi tanpa sebab. Jadi kalau sekarang seperti apa? Menggugurkan kandungan tanpa sebab. Takut, malu, mungkin karena perzinaan. Ya, mungkin karena perzinaan digugurkan. Ya, waliyahzubillah. Dan ini banyak di era sekarang. Menggugurkan kandungan, apa namanya, karena takut malu, yaitu sebabnya perzinaan ini. Waliyahzubillah. Waliyahzubillah. Ya. Tentu apakah tapi imam di sini Imam As-Sa'di Syekh As-Sa'di mengatakan tidak termasuk bayi yang dibunuh karena faktor apa namanya, karena faktor dia takut miskin, tidak termasuk itu, ya, tidak termasuk itu kata Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Tapi mereka yang membunuh bayinya karena takut miskin juga sama, karena dia sama, dia artinya dia melakukan perbuatan dosa besar. Suami istri menggugurkan kandungannya karena takut miskin, takut nggak bisa biayai anaknya, kemudian digugurkan. Ini juga perbuatan dosa besar. Tapi ayat ini dikhususkan buat mereka yang itu jahiliyah, itu ancaman bagi siapapun yang ngubur anaknya hidup-hidup atau menggugurkan kandungannya karena takut aib, karena faktor perzinaan. Makanya di ayat ke-9, bi dan bin kutilat, atas dosa apa nih bayi kok dibunuh. Berarti ini taubih wa takri' liqatiliha. Jadi ini ancaman bagi mereka yang membunuhnya. Kemudian pada ayat yang ke-10, nah, ini lebih baik kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja, karena sudah agak berbeda temanya ketika ini sudah masuk pada kondisi di saat hari kiamat, kehancuran alam sudah selesai. Ini masuk di fase kehidupan akhirat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya nanti di surat At-Takwir ayat yang ke-10. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi hari ini dari surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 9 ya, insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya masih ada waktu insyaallah untuk teman-teman yang mau berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, kami persilahkan.
Sementara sudah ada yang masuk via chat. Anda coba bacakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz. Saya mau tanya, beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu ada kecoa masuk ke panci. Lalu saya ingin menyingkirkan agar keluar gitu dari pancinya. Lalu setelah saya singkirkan, qadarullah malah masuk ke toples yang berisi air. Saya ingin mengeluarkan agar hidup, tapi malah mati. Saya khawatir hewan tersebut akan menuntut kepada Allah di hari kiamat. Apakah saya melakukan dosa besar membunuh kasusnya kecoa gitu, hewan mungkin pada umumnya, Ustaz? Jelas. Barakallah. Ya, barakallahu fikum. Secara umum gini, kita boleh membunuh binatang. Kita bicara binatang. Kita secara umum nih, kita boleh membunuh binatang dengan catatan apa? Binatang itu membahayakan diri kita. Itu catatan penting. Kita boleh membunuh selama itu membahayakan diri saya. Contoh membahayakan itu apa? Dia menyerang saya, dia menggigit saya, dan gigitannya beracun. Dia eh, merusak makanan saya. Maka kalau dia masuk ke minuman atau makanan, itu rusak makanan saya nanti. Makanan saya jadi harus dibuang, mubazir. Gara-gara ini binatang. Berarti kita kan kena keburukannya. Nah, boleh kita membunuhnya. Karena itu membahayakan kita. Adapun kalau nggak membahayakan sama sekali, nggak ada buruk buat kita, lalu diam-diam kita bunuh. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abdullah bin Umar, bahwa apa? Janganlah kalian menjadikan binatang ini jadi sasaran tembak. Ya, jadi jangan dijadikan sasaran tembak. Artinya nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu bunuh-bunuh ini binatang, nggak boleh. Ya, kecuali lagi kita boleh untuk apa? Berburu. Berburu itu apa? Untuk makanan saya. Saya mau makan. Kan gitu. Memang Allah sediakan binatang ini sebagai makanan buat kita. Ya, wallahu taala alam shawab. Silahkan yang lain. Ini ada yang bertanya sejenis ini Ustadz, bagaimana dengan lalat gitu Ustadz yang tidak merusak namun mungkin kotor atau yang semisalnya, apakah boleh dibunuh ketika mengganggu makanan di rumah? Ya, kategori atau kriteria atau tolak ukur ganggu berbahaya ini kan terkadang kita bisa menilai, terkadang kita nggak bisa menilai. Siapa yang menilai? Bisa jadi yang menilai adalah para ahli. Seperti ini lalat. Lalat yang ada di sekitar kita. Apakah lalat ini berbahaya buat saya atau tidak? Saya nggak punya ilmunya. Kita juga nggak ada ilmunya. Yang punya ilmu siapa? Ahlinya di bidang ini. Kalau para ahlinya mengatakan, oh lalat-lalat ini berbahaya buat kita. Karena lalat ini membawa bakteri yang sangat berbahaya. Karena lalat ini tempatnya adalah di sampah. Dan sampah itu banyak bakteri dan seterusnya. Ketika berada di tempat kita, terus dia hinggap di makanan, berarti makanan kita dia memindahkan bakteri dan sebagainya. Kalau memang para ahli itu ngomong begitu, ya berarti membahayakan dong. Nah, kalau membahayakan kita, berdampak buruk pada diri kita, boleh kita. Yang lainnya, Baik, assalamualaikum. Selanjutnya kami persilakan Ibu Mariana yang sudah present. Assalamualaikum Ustadz. Eh, waalaikumsalam ya, warahmatullah. menyambung pertanyaan tentang membunuh binatang ini, Ustadz. Kadang-kadang di mobil kita mungkin ada binatang yang terbang-terbang kecil-kecil, dia bukan lalat, bukan nyamuk. Tapi saya pikir kalau nggak dikeluarin atau dia dicoba dibuka jendela mobil nggak keluar-keluar, entah saya bunuh karena takutnya nanti berkembang biak di dalam atau gimana. Itu nggak boleh ya Ustadz ya, karena saya nggak tahu dan tidak ada, eh, saya tidak ada ilmu pengetahuan apakah binatang itu berbahaya, eh, Ustadz. Cuma dia masuk ke dalam mobil aja Ustadz, itu aja. Terima kasih Ustadz. Iya,
Binatang kalau memang itu tadi bu kaidahnya, kalau nggak membahayakan kita cuma ngerasa agak risih, nggak enak, ya bukan dibunuh tapi diusir saja, ya diusir aja. Nggak perlu kan kita bunuh karena kan nggak membahayakan saya. Cukup kita singkirkan, kita usir dari tempat kita. Ya, Iya, udah ada dicoba tapi binatang. nggak bisa, nggak mau keluar. Tapi iyalah, jadi from now on, mulai sekarang saya coba lebih bersabar lagi mungkin. Ya, Eh, ada binatang-binatang yang memang disebutkan di dalam hadis itu boleh kita bunuh secara terang-terangan. Disebutkan di sini hadisnya adalah khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiq. Ada 5 jenis binatang dan semua binatang ini adalah binatang yang berbahaya, fawasik, fasik, binatang yang jahat ya. Yuqtalna fil hilli wal haram. Boleh dibunuh baik di wilayah haram, tanah haram, Makkah, Madinah, maupun di luar tanah haram. Ada 5 jenis binatang. Yang pertama beliau sebutkan di sini adalah al-kalbul aqur, anjing apa ya? Anjing gila ya. Anjing yang berpenyakit itu ya. Kemudian al-akrab. Akrab itu apa bahasa Indonesianya? Kalajengking. Ya, kalajengking kan berbisa, berbahaya. Fa'ra. Fa'ra ini tikus. Tikus. Al-ghurab. Ghurab ini burung gagak. Ya. Dan yang kelima, hada'a. Saya nggak tahu ini hada'a ini apa ini. Hada'a. Ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya. Hada'a ini apa ini. Dan ada riwayat yang lain disebutkan ular. Dan riwayat yang lain adalah wasaba' al-adi. Dan binatang buas yang membahayakan diri kita. Maka ini boleh dibunuh. Begitu juga kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, boleh juga Anda membunuh serigala, kata beliau. Boleh membunuh asad. Asad ini apa? Apa namanya? Singa, karena itu kan memangsa kita ya. Namir, namir ya sejenis singa, macan gitu ya. Dan yang lainnya. Adapun jenis belalang-belalang yang ganggu kita, kata beliau, seperti nyamuk, lalat, dan yang lainnya yang mengganggu, maka kullu dzalika la haraja fihi 'alal muhrim wal halal jami'an fil hilli wal haram. Naam. Jadi kata beliau, kata Syekh bin Baz, adapun nyamuk, lalat yang memang ini ganggu. Ya, lalat ini bawa bawa virus. Ya, nyamuk bawa virus, ngisep kita. Maka ini jenis-jenis ini boleh Anda bunuh karena ini berbahaya mengganggu kita, kata beliau. Jadi kan kaedahnya ganggunya itu. Ganggu itu apa? Maksudnya memberikan membahayakan kita. Ya, nyamuk bahaya, ini gigit bisa masuk rumah sakit gitu. Kemudian lalat dan sebagainya. Wallahu alam. Ini saya kutipkan dari fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, yang lainnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya dipersilakan kepada Ummu Firti. Tayyib, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan materi Ustadz tentang dilipatnya matahari dan bulan pada hari kiamat. Apakah apakah saat itu saat itu juga saat hari kiamat datang matahari dan bulan itu dilipat atau menunggu yang ini Ustadz eh, tiupan sangkakala 1 atau 2 seperti itu Ustadz. Terus yang kedua eh, apakah surat ini ada kaitannya dengan surat An-Ustadz? Faja'alal qamara fihinna nuro waja'ala syamsa siroja seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik jazakallahu khairan. Ya, sebelum saya jawab Ibu tadi,
Ingat yang boleh dibunuh tadi, balik lagi. Jadi al-hada'ah ini burung pemangsa daging gitu. Burung apa itu? Yang orang Arab suka miara itu. Ya, hadaan. Jadi burung pemangsa daging. Dia terbang kemudian bisa makan, bisa mencelakai kita. Urab, ya gagak. Fa'ro, tikus. Akrab, kalajengking. Kalbun akur, itu tadi anjing yang sakit itu, yang berbahaya gigitannya. Sama al-hayyah, ular. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tadi itu ya. Ini tabat. Kemudian menjawab pertanyaan Ibu ini, apakah fenomena yang terjadi di hari kiamat nanti itu setelah sangkakala ini ditiup? Jawabannya iya, Ibu. Masa hancur dengan sendirinya tanpa perintah dari Allah? Tidak. Ya, tidak. Jadi ini semua ini terjadi setelah Allah mengizinkan. Yaitu apa? Setelah ditiupkannya sangkakala yang bertanda bahwa kiamat itu terjadi. Ya, wallahu a'lam. Ya. Terus yang kedua, ada yang Apa itu tadi, Bu? eh, apakah eh, surat ini terkait dengan surat An-Nuh, Ustadz, yang faja'alal qamara fihinna nurun faja'ala syamsa siroja, itu kan apa namanya? Oh, bukan, Bu. Hmm, Tidak. oh Nggak tidak, ada tidak, kaitan. oh tidak ada Itu kaitan. ayat ini menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia berupa apa? Allah ciptakan matahari sebagai cahaya di siang Ya, hari. Nanti Allah ciptakan bulan sebagai cahaya di malam hari gitu. ya. Tapi kalau Oh, nanti di hari kiamat terjadi fenomena ini berubah total gitu loh. Hilang semua itu nanti ketika di hari kiamat. iya. Iya, Jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ustadz. sama-sama Ibu. Wafik barakallah. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum. Selanjutnya masih ada satu lagi nih Ustaz yang resen, Bu Yuniarti. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Semoga Ustaz sehat selalu. Pak Ustaz, saya Amin. ingin bertanya, Pak Allahumma. Ustaz. Kalau yang kan di surat Al-Waqiah itu ada yang saya tuh lupa ayatnya. Terjemahnya gini, siksaan angin yang sangat panas seperti air kalau kita minum seperti air mendidih itu maksudnya gimana, Pak Ustaz? Di surat Oh, Al-Waqiah, Pak Ustaz. itu Itu bicara maksudnya tentang salah gimana, Pak satu Ustaz? bentuk azab di neraka jahanam. Itu bicara tentang salah satu bentuk azab di neraka kalau saya tidak salah. Jadi nanti ada yang namanya hamim. Iya. Hamim itu adalah apa namanya? Besi yang dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu besi itu mencair, dan besi yang mencair itu akan jadi minuman bagi penghuni neraka. Itu bahasan yang berbeda. Ya, nanti itu ketika manusia sudah masuk neraka, maka mereka akan mendapatkan beragam dan berbagai macam siksaan. Minumannya apa? Minumannya hamim, yaitu apa namanya? Besi yang mencair. Di antaranya pula minumannya nanti darah, nanah. Na'udzubillah. Allahumma ba'idna minan nar. Semoga Allah jauhkan diri kita semua dari adab neraka jahanam. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ustaz, jazakallah Ustaz jawabannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Baik, selanjutnya ini sudah ada Ummu Amar. Fadhali. Iya, jazakumullahu khairan, Akhi Nabil. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Yang ingin Iya. ditanyakan Ustadz, ketika tadi bahwa kita ada kisos yang merupakan kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang tidak dihisap Ustadz. Nah, apakah di hari kiamat orang yang tidak dihisap berarti dia langsung masuk surga ya Ustadz? Misalnya kayak sahabat Ukasyah tidak dihisap. Eh, Terus kalau di hari kiamat itu ketika orang-orang menunggu hisab, apakah orang-orang ini sudah di surga Ustadz? Afwan, jazakumullahu khairan.
atas penjelasan Ya, Ustaz. bagus-bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan ini ngaduk-ngaduk gitu ya. Jadi gini, kiamat itu kan terjadi. La taqumu sa'atu hatta tarawunaha asyra ayat. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda. Itu kan Dajjal, kemudian Ya'juj, Ma'juj, terbitnya matahari bukan dari timur, dari barat, muncul binatang, muncul api dari Yaman, dan sebagainya itu. Dan 10 tanda kiamat ini kalau sudah muncul, berarti kiamat akan tiba. Satu, dua. Nah, sebelum tanda-tanda besar ini muncul, sebelum tanda-tanda besar ini muncul, Allah mengirim angin yang sebelum kiamat muncul, ya kan, sebelum kiamat terjadi, Allah mengirimkan hembusan angin yang indah gitu, yang enak lah, angin sepoi-sepoi istilah kita ya, menghembuskan angin yang dingin, enak gitu. Untuk apa? Untuk mewafatkan orang-orang yang beriman. Jadi, lantaku masa hari kiamat itu tidak akan tiba kalau di bumi ini masih ada orang yang bertauhid dan beriman. Jadi yang fenomena yang disebutkan tadi, kiamat ini, itu, kapan di saat itu? Di saat itu tidak ada orang yang beriman dan bertauhid, Ibu. Orang beriman sudah nggak ada. Ya. La taqumu sa'ah hatta yabqa syirarul khalq. Kiamat nggak terjadi kecuali yang sisa dibunuh di bumi manusia yang jahat-jahat. Kafir, syirik, mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran. Yang sisa cuma mereka tok. Yang beriman sudah lewat habis. Oke, setelah kiamat semua terjadi, berarti apa? Cerita bumi, alam semesta ini kelar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyaminih. Hari itu bumi dirubah, diganti dengan bumi yang baru. Dan langit dilipat-lipat sama Allah sudah. Wa barazulillah. Saat itu manusia sudah ganti, bumi kan sudah jadi datar. Bumi datar sudah. Bukan bulat lagi, bumi nggak bulat. Nanti hari itu waburriz, bumi itu didatarkan sama Allah, dibikin rata semua buminya. Nanti ayatnya kita lewati semua. Bumi dibikin datar semua sama Allah, gunungnya sudah tidak ada, laut sudah ada cerita laut, bumi datar. Oke, berarti gelap dong, bumi gelap saat itu, gelap, datar. Setelah itu apa? Manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya kan? Manusia bangkit dari kubur. Disitulah mulai proses hari akhirnya, Ibu. Manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian setelah dibangkitkan, manusia digiring untuk berada di dalam satu tempat. Itulah namanya mahsyar. Di mahsyar, manusia, oh ini kiri, sebelah kiri arsy Allah, masuk neraka semua. Oh yang di sini sebelah kanan arsy Allah, oh ini masuk surga. Tapi mengalami proses hisab dulu. Karena mereka masih ada dosa-dosanya. Oh yang ini as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Mubah pun kalau bisa membahayakan dirinya dia akan tinggalkan. Ini orang. Di situ sudah di mahsyar itulah. Akan kelihatan, oh ini di sebelah kanan arsy Allah, ini sebelah kiri arsy Allah, dan inilah mereka yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Nah itu rentetan. Ya, berarti yang kanan hisab ringan. Berarti akan mengalami proses-proses itu dengan cepat ringan. Yang sabiqun walah, ya mereka langsung masuk surga cepat. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka.
Amin ya Rabbal Ya, Alamin. wallahu a'lam. Ya, Ustadz, pertanyaannya selanjutnya tidak terkait materi, cuma mohon nasihatnya karena ini ada yang merasa darurat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seorang istri Assalamualaikum. apabila diselingkuhi oleh suaminya berkali-kali, apakah boleh si istri mengajukan cerai atau meminta khulu kepada suaminya karena alasan ini? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, barakallah. Kata selingkuh ini bias ya di era ini. Yang dimaksud selingkuh ini apa? Jadi kata selingkuh ini terlalu bias akhirnya di zaman sekarang. Ya. Komunikasi dengan perempuan nanti dibilang selingkuh, jealous. Karena jealous dibilang selingkuh. Yang jelas apa yang dimaksud selingkuh? Kalau yang dimaksud dengan perselingkuhan di sini adalah perzinaan. Nah, ini baru jawabannya jelas. Ya. Ya Ustadz, perzinaan. Nah, begitu takutnya perselingkuhan ini adalah kurban sinetron gitu loh. Kurban sinetron. Kalau yang dimaksud dengan perzinaan, ya ini jelas. Pertama, tentu dinasehatilah. Karena kita hidup kan bukan untuk menjadi, dan kita hidup bukan malaikat gitu ya. Jadi nasihati dia. Semoga dia bisa bertobat. Oh, nasihat sudah bolak-balik, nggak bisa dinasehati, terus bersikukuh. Yang kedua, minta tolong orang lain untuk nasihatin. Ya, suruh nasihatin orang lain suaminya, biar nasihati. Oh, sudah nggak bisa sama sekali dinasehati oleh orang lain. Yang ketiga, boleh Anda mengajukan gugatan, tidak ada apa-apa. Ya, biasanya orang kalau sudah seperti itu, sudah dia sholat biasanya enggak, ketaatan-ketaatan yang lain enggak, ya sudahlah. Ajukan di pengadilan tidak ada masalah. Boleh. Ya. Iya, pertanyaan tambahannya Ustadz. Ustadz, Ya. apabila kita mendapatkan pasangan yang seperti itu, yang pertama, apakah sebenarnya itu balasan kepada kita yang juga banyak dosanya? Jadi Allah menguji dengan yang seperti itu. Yang kedua, kalau kita merasa kita punya dosa, tapi sebenarnya sudah bertobat dan sudah jadi lebih baik, tetapi tetap tidak berubah, apakah ini bisa dikatakan bahwa azab Allah ini atau musibah ini karena taubat saya belum diterima? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Gini, yang jelas, setiap musibah yang menimpa kita itu adalah keindahan. Ini saya jawab secara umum. Musibah itu adalah ujian. Orang diuji untuk apa? Untuk naik tingkatan. Begitulah dalam dunia pendidikan. Begitulah dalam dunia perkantoran. Orang dipromosikan. Untuk apa? Ujian untuk melalui untuk menjalani proses promosi. Dalam dunia bela diri, dia mengalami ujian. Untuk apa? Naik tingkatan dia. Begitulah seterusnya, Ibu. Ujian ini untuk apa Allah berikan buat kita? Naik tingkatan. Itulah hikmah dari ujian. Allah ingin menguji kita. Apakah tobat kita yang kemarin itu beneran? Atau tobatnya tobat cabai? Tobat bohong. Allah ingin menguji kita. Iman kita benar tidak? Tobat kita benar tidak? Inilah fungsi dari ujian itu. Allah ingin tahu, jujur nggak kita? Konsekuen tidak kita dengan itu semua? Muncullah namanya ujian. Jika kita bersabar atas ujian itu, apa artinya sabar? Yakin bahwa apapun yang Allah uji kepada kita, ini adalah kebaikan buat saya. Apapun yang Allah tentukan buat saya, ini adalah pilihan Allah yang baik buat saya. Walaupun itu berlawanan dengan keinginan saya. Pilihan Allah jauh lebih mulia. Inilah berprasangka baik atas ujian.
Ya, ini prasangka baik. Yakin ujian Allah itu baik buat saya, pilihan Allah baik buat saya, sehingga kita bisa bersabar tegar. Sabar artinya tidak maksiat, tidak mengeluh, tidak melanggar hukum Allah. Ini konsep dasarnya. Memang disebutkan ayat ujian itu karena dosa kita juga. Loh, kenapa? Ya itu tadi, oh saya berbuat dosa. Allah uji. Kenapa? Kamu mau tobat bener apa enggak? Kamu mau konsekuen tidak? Muncullah ini. Sehingga kalau kita paham dengan konsep ini, muncullah sebuah kekuatan pada diri kita. Untuk apa? Melewati proses-proses ujian ini. Dan ketika muncul kekuatan itu, akhirnya ujian ini menjadi ringan buat kita. Kok bisa ringan? Ya, karena di mindset kita sudah kita tanam bahwa ini baik. Ini pilihan Allah yang mulia. Walaupun gak cocok dengan ekspektasi dan keinginan saya. Pilihan Allah jadi mulia. Kita akan tersenyum dan kita akan melewati dengan baik semua ujian ini. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Baik, assalamualaikum. Selanjutnya masih boleh nih Ustaz dilanjutkan? Gak Saya apa-apa, lanjutin. kepada ZA Putri yang telah present, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya untuk penjelasan tadi. Tadi Ana ada gangguan sinyal Ustadz. Untuk yang ayat ini Ustadz, ayat dan apabila neraka Jahim mulai dipanaskan gitu Ustadz, dinyalakan. Ini keterangannya hanya neraka Jahim saja atau keseluruhan neraka pada saat itu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, tadi Ustadz bilang semoga kita termasuk dari golongan as-sabikun gitu Ustadz. Apa yang Anda baca tafsirnya Ustadz, as-sabikun ini kan golongan orang-orang yang terdahulu ya Ustadz. Dan hanya sebagian kecil dari golongan orang-orang yang kemudian, yang Ana pernah dengar juga ada 70.000 ya Ustadz yang tanpa hisab gitu Ustadz. Jadi apakah kita di akhir zaman ini masih ada kesempatan untuk menjadi golongan asabikun gitu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikir. Ayat wa idal jahimu su'irat ini belum kita jelaskan Ibu. Kita baru sampai pada ayat yang ke-9. Nanti insya Allah kita akan lewati ayat itu. Ayat yang ke berapa itu? Wa idzal jahimu su'irat, ayat yang ke-12 Bu. Kita baru di ayat yang ke-9. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat yang ke-12 ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah apakah as-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Apakah mereka hanya dibatasi dengan 70.000 yang disebutkan dalam hadis? Jawabannya oleh para ulama tidak. Karena penyebutan angka 70.000 itu bukan penyebutan angka yang sifatnya pembatasan, tidak. Ya, itu bukan angka yang membatasi. Sehingga lebihnya nggak ada, cuma 70.000 tok. Nah, itu tidak memberikan makna yang demikian menurut mayoritas para ulama. Jadi apa? Itu menunjukkan angka yang banyak juga gitu. Jadi bukan untuk pembatasan. Berarti yang bisa masuk surga tanpa hisab, ya siapapun yang memiliki sifat-sifat itu. Ya, siapapun, mau generasi dulu, generasi sekarang. Generasi dulu lebih banyak. Yo iya, Bu, pasti. Kenapa? Karena Allah udah bilang, "Tsullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Ya iya pasti, karena zaman dulu lebih dekat dengan keemasan, lebih dekat dengan wahyu. Namun sekarang, fitnahnya udah luar biasa, Ibu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Sifat itu ada, karena yang disajikan di dalam Islam itu sifat. Ayo kita memiliki sifat orang-orang ini.
Makanya disebut di ayat itu as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram dijauhi, yang makruh dijauhi, yang mubah, kalau mubah berbahaya pun dia akan tinggalkan. Jadi benar-benar menjadi hamba Allah yang menjaga semua perintah Allah dan Rasulnya, menjaga larangan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Dan semoga menjawab dan bermanfaat bagi semua. Barakallahu fikum. Selanjutnya Abi Yahya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Silakan, Pak. saya ingin bertanya, Ustaz. Nah, apakah benar di neraka itu nanti di hari kiamat itu ada tempat di antara surga dan neraka, di situ ditaruh orang-orang yang dosanya itu beratnya antara dosa dengan amalnya dia tuh sama gitu, Ustaz. Jadi dia nunggu hisab di situ itu apakah itu benar, Ustaz? Jawaban secara umum tidak ada, Pak. Yang ada hanyalah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, ada manusia yang masuk surga dan manusia masuk neraka. Selalu ayat-ayatnya itu mengarah ke situ. Ya kan? Oh, ini penghuni surga. Oh, ini penghuni wa ashabul yamini wa ashabul jannah, penghuni surga, wa ashabun nar, penghuni neraka. Selalu itu, ya. Nggak ada manusia yang berada di antara dua tengah-tengah. Tengah-tengah. Fi manzilin baina manzilatain. Dia di satu posisi di antara surga dan neraka. Nggak ada, Pak. Itu pemikiran kaum rasionalis, Pak. Surga enggak, neraka enggak, terus mau kemana, Pak? Nggak ada. Di akhirat cuma ada surga, ya neraka. Sudah. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, ciri-cirinya surga, penghuni surga disebutkan, ciri-cirinya penghuni neraka sudah disebutkan. Doa juga jelas, Allahumma inni as'alukal jannah, aku memohon surgamu, yang aku berlindung kepada Allah dari neraka. Di dunia juga itu. Maaf, di akhirat cuma itu, surga ya neraka. Penghuni surga dan penghuni neraka. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Assalamualaikum. Semoga jelas bagi dia yang bertanya. Ini terakhir mungkin Ustadz ada yang Ya. tadi yang bertanya terkait tidak sengaja membunuh kecoa tadi itu Ustadz. Kurang jelas. Apakah saya telah melakukan dosa besar Ustadz? Jawabannya kalau dengan cerita Anda tadi tidak, Pak. Jawabannya tidak. Anda tidak melakukan perbuatan dosa dan Anda tidak melakukan perbuatan yang salah. Anda tidak melakukan perbuatan dosa dan Anda tidak melakukan perbuatan yang salah. Karena kecoa itu ganggu Anda. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Semoga jelas. Kayaknya sampai di sini dulu ya. Yang bertanya nanti insya Allah bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Udah 9:30 ini di sini. Baik Ustaz. Insya Allah mohon maaf. Nanti kita lanjutkan kembali. Silakan pertanyaannya dicatat dulu untuk disampaikan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Insyaallah Ustaz ya. Baik, jemaah semua, teman-teman, kita akhiri dengan demikian kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.